Selamat datang kembali teman-teman di channel Profesor Parno. Di video kali ini gue bakal jelasin ke kalian tentang overfitting dan underfitting pada mesin learning. Oke, yang pertama gue bakal jelasin tentang apa itu overfitting. Overfitting ini seperti artinya ya, jadi terlalu fit. Nah, kalau masih bingung, gue akan jelasin dengan mengangkut pautkan dengan fenomena mengingat. Jadi overfitting ini sering disangkut pautkan dengan fenomena mengingat, di mana ketika misalnya ada kasus kita diminta untuk mengingat. Kita ini bisa manusia yang tidak tahu apa-apa ya, ataupun mesin learning, ataupun mesin komputer dan lain-lain. Ketika mesin atau manusia ini diminta untuk mengingat bahwa 2 pisang dan 2 apel sama dengan wow, dan 1 apel dan 3 pisang adalah Wiu, maka ketika dia diminta untuk hasil dari satu nanas dan satu stroberi itu apa, kemungkinan besar dia akan bingung. Karena selama training atau selama input untuk mengingat, selama dia dilatih untuk mengingat, dia hanya mengingat apel dan pisang saja. Apel, pisang, apel, pisang, apel, pisang. Dan ketika dia diuji untuk menebak apa hasil ketika nanasnya 1 dan stroberinya 1, itu apa gitu. Kemungkinan besar dia tidak bisa menebak dengan benar. Atau kalau dalam machine learning berarti performanya akan buruk. Itulah namanya overfitting. Apa sih akibat dari overfitting ini? Overfitting ini bisa mengakibatkan low bias. Nah, jadi ini fenomena ketika model machine learning itu mengambil banyak informasi dari suatu data latih, tapi model kita malah jadinya hanya fit ke data tersebut. Jadi si machine learning itu hanya bisa fit kepada data trainingnya saja. Dan yang kedua, dia akan mengakibatkan high variance. Jadi dampaknya adalah variance-nya akan tinggi. Nah, ini kenapa? Karena dia itu menyebabkan model, ketika kita menerapkan model machine learning yang kita buat ini terhadap data yang baru, data general atau data yang sebelumnya belum pernah kita ketemukan. Jadi pada saat training data ini nggak ada, ya kan? Kemungkinan hasilnya akan buruk. Hasil dari tebakannya atau hasil dari keluaran yang didapatkan dari machine learning ini, ketika kita komparasikan dengan nilai sesungguhnya, itu kemungkinan akan berbeda atau tidak fit, tidak pas, atau akurasinya nanti akurat, atau akurasi dari machine learningnya ini akan buruk. Nah, yang kedua ini underfit. Underfitting ini kebalikan dari overfitting. Jadi dia ini kondisi di mana performanya itu jelek di pas training maupun saat dilakukan uji, atau saat melakukan atau saat machine learning menebak suatu kasus atau suatu instance. Dan selanjutnya underfit ini biasanya terjadi ketika kita itu melakukan training pada machine learning itu kurang. Jadi kalau umpamanya di orang ujian itu dia itu kurang berlatih. Oke? Dia itu kurang berlatih sehingga nanti ujiannya jelek. Gitu kira-kira. Jadi pada intinya overfitting dengan underfit itu bisa dianalogikan seperti orang yang mau ujian. Ketika orang ujian, ketika orang ujian, misalnya ujian matematika, orang ini terlalu mendalami bagian logaritmik. Jadi dia belajar logaritmik terus. Ternyata yang keluar adalah aljabar, atau misalnya yang keluar adalah integral. Ada kemungkinan nilainya akan jelek karena dia terlalu fokus belajar logaritmik. Nah, kalau si underfit ini di mana posisinya dia tuh emang nggak belajarnya tuh kurang, dan otomatis hasil ujiannya pun akan jelek. Oke? Sama seperti mesin atau komputer. Kalau kita latihnya terlalu fokus ke data yang ini saja, tidak ada variasi dari datanya, nanti ujiannya akan kurang
maksimal hasilnya. Pas mesin learning yang digunakan, model mesin learning yang digunakan, performanya akan sangat kurang. Kalau underfit, mesin learningnya ini kurang dilatih sehingga performanya sangat kurang. Oke? Akibatnya apa? Kalau di underfit ini, dia akan menghasilkan bias yang tinggi. Hasil dari pemodelan kita akan buruk. Sama seperti nilai jelek saat ujian. Dan yang kedua, hasilnya akan memiliki varians yang kecil. Tapi ini sebenarnya bagus kalau misalnya biasnya kecil. Jadi yang kita inginkan adalah bias kecil dan varians yang kecil. Oke? Nah, ini gambaran yang tadi. Low variance, high variance. Jadi ketika low variance dan low bias, dia itu akan tepat di tengah. Dan ini sebenarnya yang kita inginkan. Performanya tepat. Nah, kalau misalnya high variance dan low bias, dia cenderung mendekati akurat, tapi banyak sekali data-data yang jauh dari rataan. Variance itu kalau di statistik, pasti kalian tahu kalau belajar statistik, jadi dia itu nilai rentangan dari nilai rataannya. Nah, ketika dia high bias tapi low variance, dia akan jauh dari kata tepat, tapi dia akan variansnya akan kecil. Inilah yang disebut underfit. Oke, di sini underfit, di sini adalah overfit. Oke, yang ini yang paling parah, biasnya tinggi dan variansnya tinggi. Udah nggak tepat, habis itu variansnya juga tinggi. Oke. Yang selanjutnya gue bakal jelasin adalah bias variance trade-off. Jadi emang seperti yang tadi gue bilang, bias rendah, variance-nya naik, dan begitu sebaliknya. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah kita mendapatkan bias dan variance yang rendah? Jawabannya bisa, dan nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan pada video kali ini. Kalau misalnya ada request apa yang mau dibahas, silahkan komentar di kolom komen. Dan kalau misalnya suka dengan kontennya, tinggalkan like. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Pano dan klik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika Profesor Pano mengupload video terbaru. Thank you for watching and see you in the next video.